Saudara sekalian, mari kita lanjutkan studi kita ya terutama tentang iman. Nah, mari kita pahami lagi bahwa dalam pertemuan kemarin kita tegaskan bahwa untuk mendefinisikan satu istilah itu sangat perlu memperhatikan narasumber ya. Di narasumber itulah yang menentukan makna. Sekarang kita gambarkan seperti ini. Kalau kita misalnya bicara iman caranya dikaitkan dengan konteks agama ya. Ini kita bicara, sekarang kita bicara apa? Titik beratnya pada konteks. Yang dimaksud konteks. Jadi sekarang titik berat kajian kita itu pada pemahaman konteks. Konteks katakanlah sama dengan kaitan. Konteks kaitan. Nah, sekarang iman misalnya, kalau kita kaitkan dengan berbagai agama yang ada, otomatis iman ini misalnya dari sudut pandang Islam gitu ya, dari pandang agama Islam. Kemudian dari sudut pandang agama Kristen misalnya. Kemudian dari sudut pandang agama Hindu misalnya kan, dan seterusnya deh. Saya belum tahu persis apakah orang Hindu menggunakan istilah iman ya, nggak tahu. Tapi kira-kira karena iman itu sudah menjadi bahasa Indonesia, mau tidak mau mereka akan bicara juga ya. Ketika bicara agama, otomatis mereka akan bicara iman atau paling tidak bicara kepercayaan ya. Nah, secara umum iman itu dianggap orang sebagai kepercayaan. Nah, sekarang kalau kita bicara iman dalam konteks agama-agama yang ada di Indonesia, antara tiga agama ini, maka otomatis istilah iman ini kita kaitkan dengan agama ya. Konteks iman ini, konteks arti kaitan. Maka istilah iman ini kalau kita kaitkan dengan Islam, tentu Islam menggambarkan sendiri apa itu iman itu ya. Terus kalau kita kaitkan dengan agama Kristen, konteksnya agama Kristen, maka iman akan diuraikan menurut mereka. Begitu ketika kita hubungkan dengan agama Hindu atau Buddha dan seterusnya ya, semua agama yang ada di sana. Konghucu misalnya apalah, termasuk kebatinan misalnya kan yang bukan agama. Jadi, nah di sini kita lihat yang pertama-tama bahwa konteks satu istilah itu bisa melahirkan pengertian yang berbeda-beda ya. Seperti saya katakan kemarin, bahwa istilah bakar misalnya kan, istilah bakar ini bisa dipahami juga sesuai dengan konteksnya ya. Misalnya konteksnya apa? Tukang sate misalnya. Tukang sate. Konteksnya apa? Tukang foto dulu misalnya kan, tukang foto zaman dulu ya. Tukang foto zaman dulu misalnya kan. Atau konteksnya seorang istri yang cemburu. Nah, ini kata bakar itu akan menimbulkan sedikitnya di sini tiga pengertian ya. Bakar menurut tukang sate ya biasa, ada api ya kan, ada arang, nah kipas-kipas bakar. Tapi kalau bakar dihubungkan dengan tukang foto zaman dulu yang pakai film, maka mereka suka menggunakan istilah filmnya kebakar, filmnya kebakar. Nah, yang dimaksud film kebakar itu apa di situ ada api? Apa kameranya mengeluarkan api atau gimana? Nah, itu kan enggak. Yang dimaksud terbakar bagi tukang foto zaman dulu adalah ketika mereka memotret, bukaannya itu terlalu lebar, karena kan dia fragmennya itu terlalu besar, lebar, maka otomatis cahaya masuk lebih banyak dari yang dibutuhkan. Sehingga gambar kita nanti tidak terekam dengan baik, cuma terekam sedikit gitu kan. Sehingga nanti kalau dicetak itu, ya hasilnya hampir hanya berupa bayangan gitu kan, pembayangan. Nah itu yang mereka bilang filmnya terbakar. Lain lagi misalnya ketika seorang istri cemburu, dia mengatakan hati saya terbakar gitu kan. Wah, gua benar-benar terbakar hati gua gitu kan.
Emang kenapa Bu? Kebakaran nanti loh ada kompor, kena kompor atau apa gitu kan? Nah, jadi terbakar di sini adalah untuk menyatakan oh dia merasa panas gitu kan. Terbakar rasa cemburu, panas gitu kan. Nah, coba ini istilah panas juga kalau kita tanya ke dia, kalau dia bilang panas, sebetulnya panas nggak? Hati saya panas gitu ya. Benar nggak? Sehingga panas di sini harus kita beri tanda kutip gitu kan. Kenapa? Beri tanda kutip karena ini bukan panas yang sebenarnya, bukan panas akibat api. Itu hanya perasaan. Perasaan. Lebih jauh lagi itu hanya anggapan gitu kan. Kira-kira apa istilahnya itu? Kayak hayalan ya kan? Saya nggak. Ketika dibilang hatinya panas, emang benar-benar panas. Kalau tidak benar-benar panas, berarti kan dia lagi menghayal bahwa hatinya panas. Gitu ya. Nah, akhirnya dari panas hati ini timbul apa? Panas hati ini kan akhirnya menimbulkan marah ya. Marah. Jadi sebenarnya yang tepat itu, kata yang tepat mengungkapkan keadaan sebenarnya itu apa? Cemburu, panas, marah. Nah, jadi kalau dia bilang marah, baru kita bisa paham gitu bahwa cemburu itu bisa menimbulkan panas dalam tanda kutip, dan dia marah. Kalau marahnya benar nggak? Benar. Jadi yang benar itu sebenarnya yang mereka yang disebut dengan apa? Terbakar. Panas ya, siapa cemburu? Sebenarnya dia jadi marah. Gitu. Marah. Nah itulah apa? Satu istilah ditentukan oleh konteks ya, konteks. Dan kalau kita gunakan istilah narasumber kan ini kan narasumber semua kan. Bang Sate, Bang Foto, istri itu kan narasumber. Narasumber apa? Narasumber dari kata ini ya, dari istilah bakar. Nah kalau kita campur aduk aja semua kata bakar itu secara sembarangan, kalau di kamus misalkan kata bakar itu belum ada konteksnya ya, belum dihubungkan dengan narasumbernya, itu masih bebas, masih umum ya, masih netral. Itu kalau dalam bahasa Arab itu satu isim masih nakirah sebenarnya. Masih natural, masih ya itu apa kalau di dalam bahasa Inggris itu masih bersifat generik ya, generik ya general, artinya umum. Nah kalau sudah dicomot oleh seseorang, maka orang itu otomatis menjadi narasumber, yang akan memberi makna pada istilah yang diambil dari kamus itu. Gitu ya, jadi di situ dialah yang pada akhirnya memastikan makna satu istilah itu pengertiannya apa. Makanya kalau kita ambil istilah bakar, diambil sama tukang sate, pengertian bakar adalah tertentu gitu kan, satu pengertian. Diambil tukang foto, menimbulkan pengertian yang lain. Diambil oleh seorang istri yang cemburu, menimbulkan pengertian yang lain. Nah di situ, begitu juga kalau kita gunakan istilah iman, diambil istilah iman dari kamus misalnya kan, dihubungkan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah ini menjadi konteks ya, ini menjadi konteks. Tadi kita bicara apa? Bicaranya narasumber, ini Islam ini menjadi satu konteks, menjadi satu konteks yang memberi makna tertentu pada istilah iman. Begitu juga Kristen, ini juga menjadi satu konteks. Ini juga menjadi satu konteks, artinya kaitan ya. Nah, kaitan satu istilah dengan satu, di sini istilah iman dengan satu agama itu akan memberikan pengertian yang berbeda sesuai dengan agama yang ada. Walaupun pada akhirnya kan agama ini juga ada sumbernya ya. Coba deh kalau kita iman menurut Islam, memang yang Islamnya bisa bicara, tapi nanti kalau dihubungkan dengan kitabnya baru ya. Itu ya, itu yang kedua. Jadi pertama-tama kemarin kita tekankan pentingnya narasumber menentukan satu istilah, kemudian pentingnya satu konteks. Nah, lebih jauh nanti pemahaman studi ini akan kita perdalam ya, perdalam setelah kita misalnya mendalami bahasa, sudah masuk ke dalam studi sastra misalnya kan, ini pemahaman ini akan kita perdalam. Nah, sekarang cuma sekedar untuk asal tahu aja dulu ya. Nah, kalau tadi itu iman dalam apa? Dalam pengertian umum ya. Umum dalam arti mencakup agama-agama yang ada di Indonesia ya. Katakanlah ini nanti mencakup iman dalam pengertian manusia sedunia gitu. Apa? Berdasarkan agama-agama ini kan berbeda sedunia ya. Nanti, nah ini kita lihat iman dalam konteks umum. Apa? Istilah iman ditinjau secara umum ya. Umum. Semua agama. Bahkan tadi saya bilang orang-orang kebatinan yang juga tidak beragama, ya, mereka tidak mereka mengakui adanya Tuhan tapi tidak mengakui adanya agama kan.
Kalau di Barat itu yang dikenal dengan istilah apa itu, yang mengakui adanya Tuhan tapi tidak mengakui adanya agama, aliran apa itu? Sekuler. Sekuler. Kalau sekuler itu pemisahan antara agama dengan negara. Ini ada, saya lupa istilahnya itu, tiba-tiba lupa. Pokoknya ada sekelompok orang Barat itu yang mereka mengakui adanya Tuhan tetapi tidak mengakui adanya agama, tidak mempercayai bahwa Tuhan menurunkan satu kitab, itu ajaran. Saya lupa itu istilahnya apa. Berikutnya ya, nah itu kan umum ya, umum banget gitu kan. Nah sekarang kalau kita kita persempit, misalnya iman dalam konteks mazhab ya. Kalau tadi iman dalam konteks agama-agama, iman dilihat dari konteks agama-agama, berarti umum ya. Dalam konteks agama-agama dalam arti umum. Sekarang kita lihat iman dalam konteks mazhab. Dalam konteks mazhab ya. Coba kita perhatikan. Iman misalnya kita katakanlah di Islam itu kan banyak mazhab ya. Kalau saya tidak salah, ada pernah teman dulu waktu itu, ada teman dia waktu itu dia masih kuliah di jurusan agama di UIN, di Universitas Islam Indonesia. Ya benar ya, yang di Ciputat itu. Nah, dia melakukan penelitian lewat internet, mungkin dia lewat Google itu. Jadi dia bilang pada waktu itu kira-kira 5 tahun lalu, dia mengatakan bahwa mazhab-mazhab dalam Islam itu ada 3.000-an, jumlahnya ada 3.000-an. Tapi yang kita kenal secara umum kan mazhab itu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki ya. Nah kalau dia bilang dalam penelitiannya itu ternyata ada sampai 3.000-an. Itu mazhab dalam Islam saja gitu kan, semuanya mengakui Islam kan. Coba sekarang misalnya kalau sekarang kita ambil misalnya aliran apa yang misalnya Sunni yang terkenal sekarang di dunia, Sunni misalnya, terus Syiah misalnya, kan? Terus apa lagi? Sunni, Syiah, ada yang lain, yang ISIS itu apa? ISIS itu kan dianggap sebagai Khawarij ya, mazhab Khawarij. Khawarij ini sebetulnya teologis ya, aliran teologi. Khawarij. Nah ini Khawarij. Ya kalau pada awalnya aliran dalam Islam itu kan mulai berkembangnya itu sejak zaman Ali ya. Zaman Ali, setelah Nabi wafat, khalifahnya itu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, terakhir Ali kan. Nah, pada zaman Ali itu kan terjadi apa? Kekacauan yang luar biasa, puncak kekacauan itu terjadi pada zaman Ali, sehingga terjadi kan perang-perang, ada perang Jamal ya, ada perang Siffin ya. Nah pada akhir perang-perang itu terbentuklah kelompok antara lain Khawarij. Siapa Khawarij itu? Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar dari pasukan Ali. Jadi Khawarij itu dari Kharij. Kalau Kharij itu satu orang, Khawarij banyak orang yang keluar, orang-orang yang pada keluar dalam arti kalau dalam Islam militer itu melakukan desersi ya. Mereka desersi dari kemiliteran Ali. Nah terbentuklah kelompok Khawarij. Nah dan nama Khawarij ini bukan mereka yang mitin, tetapi pihak luar yang menggambarkan mereka sebagai Khawarij. Masukan yang keluar. Nah kemudian selain itu kan ada Syiah. Syiah itu sebetulnya apa sih? Syiah itu sebetulnya secara harfiah, Syiah itu sama dengan kelompok, partai. Kalau kita mengacu pada Quran, ada kata Allah itu alladzina faraqu dinahum kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi apa? Syiah itu sama dengan hizbun. Apa itu hizbun? Hizb atau hizbun. Ingat kalau menyebut istilah hizbun, ingat Hizbut Tahrir ya.
Hizbun itu apa? Tentara atau pasukan. Hizbun itu tentara atau pasukan. Nah, yang perlu diperhatikan itu ketika kita menganggap diri kita apa? Diri kita apa? Diri kita misalnya katakanlah kita di Indonesia umumnya mengaku Sunni ya. Ahlu sunnah gitu kan. Nah, ahlu sunnah itu menganggap ada aliran lain, misalnya kita katakan sekarang lagi berkembang atau sedang tampil di Iran misalnya kan, itu Syiah. Tapi kalau menurut tinjauan istilah Al-Quran, ini semua ada Syiah. Kelompok kan? Syiah itu sama dengan kelompok, sama dengan aliran, sama dengan partai, partai, sama dengan hizbun, tentara, pasukan. Jadi pada mulanya sebetulnya istilah Syiah itu adalah Syiatu Ali. Syiatu Ali. Yang dimaksud Syiah itu adalah Syiatu Ali. Syiatu Ali. Apa? Syiatu Ali berarti apa? Pasukannya Ali. Pasukan Ali. Yang keluar dari pasukan Ali Khawarij. Gimana Mas Syiah itu namanya? Syiah itu adalah secara apa? Secara harfiah berarti kelompok atau tentara, hizbun. Nah, jadi aslinya sebelum timbul istilah Syiah ini aslinya adalah Syiatu Ali. Kelompoknya Ali. Kelompoknya Ali, pengikut Ali, tentaranya Ali. Nah, yang keluar dari Syiatu Ali disebut sebagai Khawarij. Jadi kalau induknya Syiatu Ali, yang keluar ini Khawarij. Nah, sedangkan Sunni, nah sini lain lagi ini. Sunni itu ceritanya ini aliran yang lahir belakangan ya. Lahir belakangan yang menganggap dirinya bukan Syiah, bukan Khawarij. Itu ya yang kemudian mengklaim diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau dihubungkan dengan Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah NU. Lalu kalau Muhammadiyah masuk mana? Muhammadiyah itu biasanya dimasukin ke Wahabi, Wahabi ya, karena mereka menginduk kepada seolah-olah dianggap menginduk kepada Saudi Arabia. Ya, kenapa dianggap menginduk kepada Saudi Arabia? Ya, karena misalnya mereka anti bid'ah, gitu kan? Itu dia yang masuk 3 ini ya? Ya, Muhammadiyah yang masuk 3 kelompok Sunni. Enggak. Maksudnya mereka dikelompokkan sebagai Wahabi. Ya, walaupun pada mulanya Muhammadiyah ini dianggap kelompok yang tidak punya madhab, gitu kan? Kalau tidak punya madhab, memang benar-benar tidak punya madhab. Tidak punya madhab kan berarti punya madhab sendiri, kan? Iya kan? Sama aja misalnya yang golput, memang golput itu bukan golongan, iya kan? Sama aja golongan juga. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang kita mau bahas itu ketika bicara iman, apakah kelompok ini kompak bicara iman? Tidak, mereka mempunyai definisi tersendiri, gitu ya. Nah, berarti apa? Iman di dalam konteks antar agama sudah beda, artinya kan? Dalam konteks, katakan artinya secara eksternal, gitu ya. Di luar Islam, gitu kan? Di luar Islam, antar agama itu berbeda, pengertian tentang iman sudah berbeda. Kemudian di dalam Islam itu sendiri internal, nah antar golongan, antar mazhab berbeda. Nah, kemarin kalau kita menggunakan istilah mazhab, yang dimaksud Syiah itu ya mazhab sebenarnya. Ya, ini maksud Syiah itu mazhab. Ya jelas kalau di Quran Syiah itu adalah hizbun. Ya, surat Ar-Rum nanti dicari ya, surat Ar-Rum. Alladhina faraqu waladina faraqu dinahum makanu syi'an. Syi'an itu jamak dari Syiah. Kullu hizbin, nah setiap hizbun bima ladaihim farihun. Jadi setiap hizbun, setiap kelompok, setiap golongan itu membanggakan apa yang ada pada mereka. Membanggakan yang ada pada mereka, otomatis menjelekkan yang ada pada orang lain. Jadi saling salah menyalahkan ya. Nah itu problem ketika bicara soal iman. Nah makanya nanti yang mau kita pastikan itu ketika kita sekarang melakukan pengkajian Al-Quran, gitu kan, kita mau berpihak ke mana, mau pilih yang mana, mau condong ke mana, gitu kan? Apakah kita condong ke Sunni, ke Syiah, ke Khawarij,
Itu kan itu kan Wahabi ya, atau lain. Atau di antara 3.000 itu misalnya kan, apalah alirannya nanti mungkin cari nama yang paling unik gitu kan, yang paling aneh. Itu apa gitu kan? Sama boge. Atau apa ya? Boge. Yang apa yang imam yang ngaku rasul itu siapa? Oh itu apa? Musadik kan, Musadik. Ada tuh aliran apa itu? Akidah Islamiyah kan? Akidah. Kan yang dari India itu ya. Kalau yang di dia Ahmadiyah. Ahmadiyah. Nah itu. Jadi sekarang ketika kita bicara dalam konteks iman, kita nih ada di mana? Apakah ada di salah satu aliran ini atau di luar itu semua? Ya kalau kita tanya kepada kiai, ya sebagai orang awam sebaiknya bermadhab. Sebagai orang awam sebaiknya bermadhab gitu ya. Misalnya masuk ke Sunni, nanti di Sunni kan ada tadi Syafi'iyah, Maliki, Hambali gitu ya. Gitu. Artinya itu salah satu. Walaupun nanti pilihan itu juga akan menimbulkan pertentangan juga. Ya. Misalnya Syafi'i punya paham begini, Maliki begini gitu. Terus kadang-kadang misalnya ada satu mazhab mengatakan ketika bersenggolan dengan wanita itu kan mengharamkan wudu ya. Tapi ketika mereka di Mekah sekarang misalkan lagi musimnya haji, laki perempuan saling bersenggolan, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka pakai mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Maliki, senggolan itu nggak membatalkan wudu. Jadi kalau gitu konsisten nggak dalam bermazhab? Tergantung situasi. Tergantung kebutuhan gitu. Nah ini di situ. Nah sekarang kembali, kalau kita sedang melakukan studi ini saya bilang kemarin, mari kita menempatkan diri sebagai orang yang hanif gitu kan, orang yang katakanlah berhati. Kalau kita bilang suci itu mungkin terlalu berlebihan gitu kan, tapi berhati kosong gitu kan. Berhati kosong dalam arti kita menganggap diri kita ini nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahu apa-apa, termasuk tentang iman misalnya. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa, sementara kita ini bukan orang bodoh gitu kan. Paling enggak kita ini orang yang pernah sekolah, hidup di kota gitu kan, di zaman modern, kenal internet segala macam, pernah kuliah, ya kan, di berbagai perguruan tinggi, belajar juga bahasa asing misalnya. Ya pokoknya kita ini makhluk yang hidup di zaman maju, ya, modern. Apakah kita harus ikut-ikutan begitu aja gitu kan? Nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Walaupun bisa juga kadang-kadang nggak mau gitu kan. Ya kalau cuma kita nimbrung bisa aja gitu kan, tapi hati nurani kita terus bertanya. Nah, paling enggak dalam pengetahuan kita sebagai orang hanif itu kita adalah yang kosong, gitu kan? Kosong dari keilmuan dan kita ingin mengetahui yang benar, gitu kan? Nah untuk itu yang mau kita kejar apa, gitu? Yang mau kita ikuti siapa, gitu? Atau apa? Nah kalau kita kalau mengatakan bahwa yang mau ingin mengikuti siapa atau seseorang, berarti kan kita mengejar narasumber. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu ilmu, gitu kan? Apa nih? Ilmu apa? Nah, atau model studi seperti apa yang harus kita ikuti gitu kan? Supaya kita bisa mendapat ilmu yang benar gitu kan? Ya benar itu apa nanti kita lihat ya. Kan benar itu juga ada definisinya gitu kan? Nah teman-teman sekarang kalau kita sekarang bertanya, kita ditanya mau masuk Sunni, Syiah atau Khawarij, kira-kira kalau saya tanya ke Adam mau ikut yang mana? Mau itu salah satu atau enggak mau semuanya? Kalau saya sih, yang untuk sementara sih masih ikut pemerintah Sunni. Sunni, pemerintah. Memang Sunni pemerintah Sunni. Pemerintah kan harusnya masih NU kan, yang ininya. Apa ya? Apa namanya pemerintah? Panutannya kan masih di NU kan. Ya kalau sebagian besar. Oke lah, sebagian besar orang Indonesia memang penganut NU ya. Oke. Nah sekarang otomatis berarti nanti kalau bicara soal iman berarti ngambil dari sini dari ini kan ya. Bukan dari sini, bukan dari sini. Nah sementara itu kalau kita lebih lanjut bertanya, sebetulnya orang Sunni, Syiah atau Khawarij ini mereka dapat ajaran Islam itu dari siapa? Ya, menerima ajaran Islam itu dari siapa? Lusut sampai ke pangkal, ketemu dengan tokoh yang bernama Nabi Muhammad kan? Ya kan? Tokoh bernama Nabi Muhammad.
Lalu Muhammad sendiri kenapa dia menjadi tokoh panutan, menjadi acuan? Karena dia terima Al-Quran. Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Nah di situ. Jadi sebetulnya yang paling aman itu memang kalau kita jadi orang Sunni ya, ada jamin masuk surga nggak? Jadi orang Sunni. Jadi Syiah ada jaminan nggak? Di Khawarij ada jaminan nggak? Masing-masing akan mengklaim kalau di sini ada jaminan, di sini ada jaminan. Lalu kita tanya lagi lebih jauh, jaminan mana yang paling benar? Akhirnya kan ujungnya semua akan mengatakan bahwa yang benar itu hanya Allah, gitu kan? Bahwa yang benar itu hanya Allah. Berarti bicara iman juga tanya harusnya ke Allah. Nah Allahnya nggak bisa ketemu sama kita, nggak bisa kita temui. Tetapi Allah kan pernah mengajarkan Al-Quran. Nah ini. Jadi kalau kita menggunakan tadi prinsip ingin menjadi orang yang hanif, berarti harus bebas dari semua pengaruh yang ada. Kalau untuk sementara memang karena lahirnya di lingkungan NU gitu kan, ya mau tidak mau kan. Tapi ya pertanyaannya, memang NU bisa menjamin orang masuk surga? Kalau gitu nggak menjamin, pindah aja ke Syiah, gitu kan? Emang Syiah jamin masuk surga? Enggak, pindah lagi ke Khawarij, nggak ada jamin, semua nggak menjamin. Nah yang menjamin hanya Allah dengan ajarannya, gitu kan? Yang menjamin hanya Allah dengan ajarannya. Artinya kalau dihubungkan dengan tadi Sunni, Syiah, Khawarij, mereka semua baru bisa terjamin, katakanlah gampangnya, baru bisa terjamin masuk surga kalau mereka mau hidup dengan Al-Quran. Peduli amat lah disebut sebagai Sunni, Syiah, Khawarij. Yang penting dengan Quran. Nah makanya pada akhirnya kita harus memburu yang paling aman, gitu, yang paling menjamin. Kalau kita mengejar yang sekedar diikuti banyak orang, itu nggak dijamin. Yang paling menjamin hanya apa dengan Al-Qur'annya. Di sini pokoknya. Kalau pada akhirnya, yaitu kita beriman itu harus mengacu pada Al-Qur'an. Kalau tidak, ya kita akan terombang-ambing terus. Hanya jadi orang yang ikuti kita terus. Ya kalau ditanya lebih lanjut, banyak orang bersunni, dan itu adalah salah satu mazhab. Mazhab lainnya Syiah, mazhab lainnya Khawarij. Terus kita tanya, kalau Nabi kita Nabi Muhammad mazhabnya apa? Nabi Muhammad mazhabnya apa? Apa Nabi Muhammad bermazhab Sunni? Syiah, Khawarij? Enggak satu pun gitu kan. Muhammadiyah? Enggak juga, walaupun Muhammadiyah itu enggak pakai nama Nabi Muhammad gitu kan. Ya kan? Seolah-olah kalau sudah pakai Muhammadiyah pasti benar lah gitu kan. Belum tentu, itu kan cuma nyolong nama doang. Nyolong nama, jual nama gitu kan. Muhammadiyah, seolah-olah itu sudah Muhammad banget gitu kan. Bahkan kan akhirnya jadi olok-olokan. Kalau ada Muhammadiyah, ada Muhammad kita dong, ya kan? Muhammadiyah dia, ya ada Muhammad kita dong, ya kan? Nanti ada Muhammad yang lain, termasuklah Muhammad Abdul dan lain-lain. Dan jadi sudah. Jadi yang saya maksudkan itu jangan kita dikacaukan oleh berbagai paham yang pada akhirnya cuma menjauhkan kita dari sini. Jadi kita harus berusaha mengejar ke pangkalnya, ya. Pangkalnya. Nah untuk itu kemarin itu ketika saya bicara narasumber, kemudian menyinggung masalah bahasa Al-Quran, kan ada teman di Facebook itu mempertanyakan, emangnya semua orang Islam itu harus ngerti Quran? Ya kan? Dia bikin perumpamaan, kalau misalnya ada komputer berbahasa Jepang, emang kita semua harus ramai-ramai belajar bahasa Jepang untuk bisa menggunakan komputer itu? Nah itu pertanyaan itu kan memukau gitu ya. Seolah-olah itu sudah pertanyaan yang hebat banget gitu. Tapi coba kita pikir, komputer itu gunanya untuk apa? Komputer itu kan cuma satu bentuk mesin ya, bentuk mesin. Bentuk mesin itu kan hanya dipelajari oleh orang-orang yang membutuhkannya kan. Apa semua orang harus beramai-ramai belajar komputer? Enggak. Gitu ya. Nah, otomatis kalau komputer itu tidak sama dengan Al-Quran,
ya persoalan juga jadi beda. Oke, jadi kita coba jawab. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Al-Quran? Sementara misalnya tidak semua orang bisa, gitu ya. Tidak semua orang sempat, tidak semua orang katakanlah berbakat gitu kan dalam ilmu bahasa. Terus selain itu yang sering dikatakan orang itu, bukankah Quran itu sudah ada terjemahannya? Ya, kalau Quran sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kenapa kita harus belajar lagi bahasa Al-Quran? Ya, ini dulu saya pernah punya teman, dia waktu itu masih kuliah di UIN, IAIN masih waktu itu, Ciputat. Dia ambil jurusan agama, bidang dakwah gitu ya, bidang dakwah. Sama dari pertanyaan dia itu ketika kita mempromosikan pentingnya belajar bahasa Al-Quran, dia bilang ngapain belajar bahasa Arab gitu ya, susah-susah. Bukankah terjemahan Quran sudah ada? Apakah itu nggak cukup? Gitu kan? Nah, pertanyaan ini bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Jadi cukup berat pertanyaan ini, gitu kan? Tapi sebenarnya cukup mudah juga untuk kalau dijawab secara preman gitu kan. Sekarang kalau misalnya terjemahan itu sudah menjamin, ya, sudah menjamin sudah memang kita siap pakai gitu ya. Pertanyaannya adalah pertama, siapa yang beragama Islam yang setiap hari membaca terjemahan Al-Quran, gitu kan? Setiap hari, nggak usah setiap hari ya terlalu bagus, seminggu sekali misalnya kan? Atau dia punya jadwal tertentu sebulan sekali kan? Membuka terjemahan Al-Quran, ada nggak yang melakukan itu? Gitu kan? Artinya ada nggak orang yang menekuni terjemahan Al-Quran itu dalam rangka supaya dia ngerti? Gitu? Ada nggak? Ya ada tuh beberapa gelintir memang ada, tapi secara keseluruhan kan tidak. Secara keseluruhan kan mereka baca Quran tanpa peduli makna, ya kan? Sementara misalnya mereka harus sholat, ketika sholat bacaan utama mereka adalah Al-Quran gitu kan? Terus mereka peduli nggak dengan makna bacaan sholat? Kebanyakan nggak peduli. Kenapa? Karena ada doktrin bahwa membaca Quran itu dikerjakan dipahami berpahala, tidak dipahami juga tetap berpahala. Kalau disuruh memilih antara memahami dan tidak memahami, tapi dua-duanya dapat pahala, kan akan pilih yang paling gampang. Yang nggak usah belajar, nggak usah paham, berarti yang penting dapat pahala. Ibaratnya orang masuk kantor gitu kan, kerja nggak kerja dapat gaji. Pilih mana? Nggak pilih yang nggak kerja. Jadi pertama, kenapa kita harus memahami Al-Quran itu? Karena Al-Quran itu satu-satunya alat komunikasi ya. Satu-satunya alat komunikasi dari Allah. Ya tentunya yang diajarkan dalam rangka supaya kita bisa berkomunikasi dengan apa? Supaya Allah bisa berkomunikasi dengan kita. Ya tapi lagi-lagi pertanyaannya, ya kalau sudah ada terjemahannya, berapa? Kan bisa tidak kan? Tapi pertanyaan berikutnya adalah, memang penerjemah itu ada jaminan benar gitu ya? Kan? Kalau misalnya kita ketemu dengan tamu dari Amerika, kita sendiri nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Lalu yang menjadi perantaranya kan penerjemah. Nah ini komunikasi seperti ini kadang-kadang, misalnya tamu kita yang berbahasa Inggris itu misalnya ngejelek-jelekin Indonesia gitu. Terus si penerjemah kan ngerti, yang mendengar kan nggak ngerti, yang dibantu ini kan nggak ngerti. Terus si penerjemah jadi bingung. Ini kalau buat sampaikan, dia bisa tersinggung, bisa marah, sebagainya. Akhirnya apa? Omongan dari si orang asing ini nggak disampaikan secara benar. Ya supaya menghindarkan marah atau tersinggung gitu kan? Ya udah omongannya ini diterjemahkan secara pokok. Dan satu hal lagi yang tadi saya katakan, kenapa Al-Quran itu perlu dimengerti bahkan dipahami, supaya Al-Quran itu bisa menjadi pandangan hidup. Kalau iman misalnya didefinisikan oleh Isa Bugis misalnya, pandangan dan sikap hidup. Nah pandangan itu kan bagian dalam ya, bagian dalam dari iman. Jadi iman itu kalau mau dibagi secara
kasar, garis besar, ada yang abstrak, abstrak level, ada yang konkret level. Yang dimaksud abstrak level itu yang ada di otak, dalam pikiran kita. Jadi ilmu yang masuk ke dalam otak kita itu menjelma menjadi iman sebagai dalam konteks apa? Abstrak. Ketika yang ada di kepala itu sudah menjadi ucapan dan perbuatan, maka masuk ke level konkretnya. Nah, sebelum kita menjelmakan iman itu ke dalam konkret level, maka yang pertama harus dibangun adalah ini. Yang konkret apa? Yang abstrak level. Artinya cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita memandang sesuatu itu kan begini. Dan ini terjadi, ini terbentuk, abstrak level ini terbentuk karena apa? Kalau kita ingat kembali uraian saya sebelum ini dan surat terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 14-15, maka iman itu kan sesuatu yang masuk, ya. Iman itu sesuatu yang masuk. Atau dengan kata lain, iman itu adalah input. Iman itu bermula dari sebuah input. Nah, input ini yang membentuk input yang membentuk iman pada level abstraknya. Yang level abstrak itu kalau kita gunakan istilah Al-Quran sama dengan apa? Input ini merupakan abstrak level. Istilah Al-Qurannya al-ghaib. 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 Iya, al-ghaib. Yu'mina bil ghaibi. Jadi kalau itu yu'mina bil ghaib itu apa? Pandangan dengan input. Pandangan dengan input itu tadi ilmu kan? Al-ghaib, kalau itu al-ghaib itu apa? Iman itu mula-mula adalah berbentuk merupakan input. Ya kan, input itu gaib sebenarnya, abstrak. Yang gaib ini sebetulnya apa? Ilmu. Dia abstraknya ilmu. Iya. Jadi yuk ini bil gaib kalau gitu apa? Membentuk pandangan dengan ilmu. Nah, kalau kita hubungkan dengan Al-Baqarah, dari kita la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-ghaib itu apa ya kalau kita mengerti? Kalau kita lihat di Al-Baqarah, al-ghaib itu apa? Al-ghaib itu apa? Alkitab. Kalau kita hubungkan dengan Al-Baqarah, al-ghaib itu apa? Ilmu. Al-ghaib itu pertama kita lihat urutannya dari Alkitab. Berarti al-ghaib itu adalah Alkitab. Alkitab itu isinya apa? Baru di sini Alkitab itu isinya adalah ilmu. Artinya ilmu yang sudah tersusun rapi, tersistematik ya. Itu disebut Alkitab. Secara umum namanya ilmu gitu. Ilmu itu masuk ke dalam otak kita sebagai satu input, membangun iman di dalam secara abstrak. Artinya membangun pikiran kita, perasaan kita, cara pandang kita ya, atau dengan lain world view kita ya. World view kita itu akan dibentuk oleh ilmu. Di abstrak level itu membangun world view. Nah, inilah yang diterjemahkan oleh Bugis sebagai pandangan hidup. Apa pandangan hidup? Secara umum artinya world view. Itu satu pandangan, satu bentuk pemikiran, perasaan, satu situasi dan kondisi kejiwaan yang dibentuk oleh satu input. Inputnya apa? Ilmu. Ilmunya apa? Alkitab. Lebih pastinya Alkitab itu apa? Al-Quran.
Jadi kalau begitu bisa diringkas bahwa iman itu secara garis besar terbagi dua. Iman secara garis besar terbagi dua. Itu apa tadi? Abstrak level dan konkret level. Abstrak ini sama dengan al-ghaib. Kalau kita gunakan istilah Quran, kalau abstrak al-ghaib, al-ghaibu atau al-ilmu atau al-ilmu atau al-kitab. Lebih konkret lagi ya, Alkitab atau yang dimaksud Alkitab itu adalah Al-Quran. Ini ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi langkah kita yang pertama itu adalah membentuk iman dalam konteks gaibnya ya, pada gaibnya, dalam sisi gaibnya atau sisi abstraknya. Yang sisi abstrak ini tidak lain adalah sebuah, kalau kita bawa ke istilah kebudayaan, sisi abstrak dari iman itu adalah sebuah struktur yang istimewa. Jadi apa? Abstrak level dari iman itu ini merupakan sebuah struktur yang istimewa. Struktur yang istimewa. Kenapa istimewa ya? Istimewa karena dia nggak kelihatan gitu kan? Atau, nah ini kalau kita bawa ke istilah kebudayaan, struktur yang istimewa ini adalah suprastruktur. Suprastruktur. Supra itu sama super ya. Struktur yang super, struktur yang luar biasa. Itulah kalau dalam istilah Al-Quran, al-ghaib. Al-ghaib itu adalah sebuah suprastruktur. Sebuah struktur yang tidak terlihat, tidak tersentuh, tetapi bisa dipahami. Bisa ditulis, bisa didengar kalau ditulis gitu. Kalau diucapkan bisa didengar. Atau dengan kata lain, sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran, dalam pengetahuan kita, suprastruktur. Kalau dia sudah lahir menjadi sesuatu yang konkret, maka ini juga suprastruktur. Cuma ini ada struktur yang kalau dibandingkan dengan ini, suprastruktur itu terjemahannya biasanya orang menerjemahkan struktur tinggi gitu kan. Tinggi bukan berarti tinggi menjulang secara fisik ya, tinggi dari segi nilai. Jadi suprastruktur adalah sebuah struktur, sebuah bangunan yang tinggi dari segi nilai. Kemudian yang ini kebalikannya adalah apa? Infrastruktur. Infrastruktur, bangunan yang rendah dari segi nilai. Ya kalau kaitannya dengan negara itu kan organisasi pada dasarnya ya. Negara itu pada dasar organisasi, nah itu suprastrukturnya itu. Terus infrastrukturnya apa? Istana, kantor-kantor, jalan, jembatan, sekolah, semua yang bersifat fisik. Itu jadi semuanya adalah struktur bangunan ya. Oh, nilainya rendah. Apa? Dibandingkan dengan ilmu, ini jembatan, bangunan macam-macam, hotel segala macam itu rendah dibandingkan dengan ilmu. Kenapa dibilang rendah? Ya agama rusak, tidak terlalu penting gitu kan. Hanya dibutuhkan ketika memang kebutuhannya ada gitu kan. Jadi suprastruktur itu bisa disederhanakan menjadi manusia. Manusia adalah pengguna infrastruktur. Sekarang kalau kita mau sholat
Mana yang penting, suprastruktur apa infrastruktur? Supra. Supra, artinya pengetahuannya dulu, dengan kesadarannya dulu, imannya dalam konteks apa tadi? Abstrak levelnya dulu. Terus masjidnya? Ya kalau memang dibutuhkan, dibikin masjidnya gitu. Kalau nggak dibutuhkan, yang sholat cuma satu orang di pinggir kali, emang mau sholat bangun masjid dulu? Enggak kan? Cukup misalnya dengan selembar kertas misalnya, tiket atau berdiri di atas. Tapi yang harus ada itu ya suprastruktur. Oh iya, itu nomor satu. Nomor satu itu harus ada. Nah, Penunjang gitu ya. penunjang sepanjang selagi dia dibutuhkan gitu. Kalau tidak dibutuhkan, karena coba jalan-jalan kemana-mana pasti ketemu rumah yang kosong. Ya, rumah kosong, gedung yang biasa ambruk gitu. Kenapa? Karena suprastrukturnya nggak ada, orangnya nggak ada, yang makainya nggak ada. Banyak orang-orang di kampung itu meninggalkan rumahnya menjadi bobrok. Kenapa? Karena mereka lebih baik daripada tinggal di kampung gitu kan, walaupun rumahnya besar, lebih baik tinggal di Jakarta, walaupun ditinggal di rumah kontrakan yang kecil, tapi mereka hidup. Jadi ya dengan kata lain, infrastruktur memang nomor dua. Karena itulah kenapa misalnya di zaman perliburan kita lihat sejak perkembangan sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah itu ketika di Mekah kan 13 tahun makanya. 13 tahun. Ada berita bikin masjid nggak di Mekah? Nggak ada. Karena di Mekah itu prioritasnya membangun infrastruktur. Infrastruktur dalam arti ilmu, kesadaran ilmu gitu kan. Kemudian organisasi, jamaah gitu ya. Nah itu yang betul-betul dibangun. Sehingga kalau Rasulullah misalnya tidak membangun organisasi atau tidak membangun jamaah di Mekah, bisa nggak terjadi hijrah? Kok bakalan? Kalau kayak sekarang deh orang pada dakwah di lapangan rame gitu kan, televisi yang nonton rame gitu kan. Tapi coba yang ikut dakwah di lapangan, yang nonton televisi itu ajak mereka hijrah, mau nggak? Coba deh, sekarang dai yang paling modal berceramah di lapangan besar, penuh lapangan gitu kan, semua pada terpesona deh. Terus misalnya si dai ini ngajak, mari kita hijrah sama-sama ke satu tempat misalnya, mari sama-sama kita lawan Israel misalnya, mau nggak mereka yang ada di lapangan? Mau. Mau. Masa sih? Bener nggak? Mau nggak? Coba. Mau nggak ada yang begini? Coba deh, tanya dengan jujur. Ketika seorang dai kondang berkumpul di lapangan, berdakwah di lapangan, orang berkumpul berjubel-jubel, lalu dia mengajak jamaah semua untuk berjuang di Palestina, mau nggak? Ada yang mau nggak? Semuanya mau nggak? Mau semua nggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Nah, ada yang mau, ada yang enggak. Terus sekarang pertanyaannya, banyakan mana yang mau, yang enggak? Banyak yang enggak. Nah, banyakan yang enggaknya. Kenapa? Karena, saya punya istri, saya punya kerjaan ini, tugas ini. Nggak bisa tinggalkan semuanya, gitu kan? Nah, itu beda dengan jamaah yang dibentuk oleh Rasulullah. Dididik perlahan-lahan sedikit gitu kan, sampai mereka terbentuk kesadaran dirinya, infrastrukturnya terbentuk. Abstrak level dari imannya itu terbentuk, terbentuk jamaah otomatis kan. Ketika Rasul mengajak hijrah, ikut hijrah semua. Apa mereka khawatir meninggalkan rumah, kekayaan, bisnis segala macam? Enggak kan? Kan semua ditinggal. Semua ditinggal. Itu ya. Jadi sekarang kalau kita bandingkan antara umat Islam di dunia sekarang dengan jamaah di Batu Rasulullah itu beda. Kalau jamaah yang di Batu Rasulullah itu apa kata Rasulullah ikuti. Kalau sekarang apa kata imam? Katakan sekarang ada nggak imam tertinggi di Indonesia? Imam Masjid Istiqlal misalnya. Kalau dia bikin ngajar sesuatu baru mereka ikut. Coba deh, ketika majelis ulama memutuskan misalnya waktu pemilu misalkan, milih PDI haram misalkan, ya kan? Diikuti nggak? Diikuti oleh sebagian orang, tapi yang lain enggak. Nah itu. Jadi situ bedanya jamaah yang bentuk oleh Rasulullah dengan jamaah umat Islam yang ada sekarang. Jadi kembali ya, target pertama yang harus dicapai itu adalah terbentuknya suprastruktur ya. Suprastruktur kita pahami secara sempit adalah orang. Orang
kita paham lebih dalam lagi, orang itu yang tertinggal, kalau orang itu sudah di fisiknya dibuang, yang tertinggal apa? Namanya? Pikirannya, kesadarannya. Ruh. Ya, ruh itu kan wadah kan. Nah, sekarang yang diwadahi oleh ruh itu apa? Ruh lagi. Kok ruh lagi? Iya. Karena ruh manusia itu ada dua, ada ruh biologis, ada ruh budaya. Ya. Ruh biologis adalah nyawa, ruh budaya adalah ilmu. Nah, ini keduanya nggak bisa terpisahkan. Yang harus dibangun pertama kali itu adalah ruh biologis dengan dimasukkan ilmu. Bagaimana masukkan ilmu? Caranya? Belajar. Praktik istilahnya. Belajar. Belajar yang kontinu, yang sungguh-sungguh, yang serius. Sehingga terbentuklah manusia sebagai sebuah suprastruktur yang utuh berdasarkan ilmu Allah. Ya. Berikutnya ya soal mereka mewujudkan infrastruktur itu adalah soal nomor 2. Saya kira itu dulu ya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.